Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Katika Wandari dengan NPM 21753 dari kelas MI4A dari jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan Netachat Cisco tentang modul 10 LAN Security Concept atau disebut juga konsep keamanan LAN. Nah, pertama-tama di sini ada tujuan modul yang dimana menjelaskan bagaimana ketahanan LAN. Terdapat juga topik, title, dan topik objektif di sini. Yang pertama, topik title-nya Endpoint Security. Ini topik title-nya ada 5 topik. Yang pertama ada Endpoint Security, atau bisa disebut juga keamanan titik akhir, yang dimana menjelaskan bagaimana cara menggunakan cara keamanan titik akhir untuk mengurangi serangan. Kedua ada Access Control atau controller access untuk menjelaskan bagaimana AAA 802.1x digunakan untuk mengautentikasi titik akhir LAN dan perangkat. Tiga ada Layer 2 Security Threats atau disebut juga ancaman keamanan lapisan 2. Ini mengidentifikasi layer 2 ketahanan. Keempat ada MAC Address Table Attack atau serangan tabel alamat MAC. Ini menjelaskan bagaimana MAC address dapat membahayakan keamanan LAN. Dan terakhir ada LAN Attack atau disebut juga ancaman LAN atau serangan LAN. Ini menjelaskan bagaimana LAN membahayakan untuk keamanan LAN. Nah, selanjutnya ini ada Endpoint Security. Endpoint Security. Nah, selanjutnya ada 10.1 Endpoint Security atau titik akhir keamanan. Ini ada serangan jaringan hari ini, yaitu beberapa hal berikut. Ada penolakan layanan distribusi atau DDoS. Ini adalah cara terkoordinasi dari ancaman beberapa perangkat, seperti menelpon zombie atau juga DDoS. Ini adalah serangan terorganisasi dari banyaknya perangkat yang disebut zombie dengan tujuan untuk menurunkan atau menghentikan akses publik ke situs web dan simbol daya organisasi. Yang kedua ada data breach atau pengaturan data, ialah
data breach, pemutaran data atau serangan yang menggunakan server, organisasi data atau host, data organisasi untuk mencuri informasi rahasia. Terakhir ada malware. Ini adalah serangan di mana host organisasi infeksi dengan software malicious karena beberapa masalah. Contohnya, ransomware seperti WannaCry, seperti data pada host dan mengunci akses dengan uang tebusan dibayar. Selanjutnya, ada network security device atau juga perangkat keamanan jaringan. Berbagai perangkat keamanan jaringan untuk melindungi parameter dengan akses perangkat. Contohnya beberapa perangkat ini seperti berikut. Yang pertama ada VPN atau disebut juga Virtual Private Network, ialah menyediakan koneksi aman ke pengguna jarak jauh menggunakan jaringan publik dan jaringan perusahaan. Layanan VPN dapat diintegrasikan ke firewall. Kedua, ada Next Generation Firewall atau disebut juga NGFW. Itu menyediakan inspeksi alat aplikasi, stabilitas dan kontrol aplikasi, sistem pencegahan instruksi dari generasi berikutnya disebut NGIPS, lalu perlindungan malware, AMP dan URL filtering. Terakhir ada Network Access Control atau NIC. Itu termasuk layanan authentication, authorization, and accounting (AAA) service. Di perusahaan yang lebih besar, layanan ini dapat digabungkan dengan alat yang dapat mengelola kebijakan akses sebagai pengguna dan perangkat. Nah, Cisco Identity Service Engine atau ISE itu contoh dari perangkat NIC alias Network Access Control. Lalu selanjutnya kita ke endpoint protection atau proteksi titik akhir. Nah, endpoint ialah host yang terdiri dari laptop, desktop, server, dan telepon IP. Dan juga perangkat milik karyawan. Titik akhir juga sangat rentan terhadap serangan terhadap malware yang berasal dari email atau web browsing. Lalu, kedua, titik akhir biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus atau anti-malware, lalu host-based firewall, and host-based intrusion prevention system atau disebut juga HIPS. Lalu terakhir, titik akhir hari ini
diproteksi oleh kombinasi dari NIC, EMP software, dan email keamanan appliance (ISA) dan Web Security Appliance atau WSA. Nah, selanjutnya kita ke Cisco Email Security Appliance. Cisco SA dirancang untuk di sini disebut juga alat keamanan email Cisco. Cisco ISA dirancang untuk memantau monitor Simple Mail Transfer Protocol atau disebut juga SMTP. Ini juga diperbarui dari Cisco Talos yang mendeteksi dan menghubungkan ancaman resolusi menggunakan sistem keamanan basis data di seluruh dunia. Data intelijen ancaman ini diamankan oleh Cisco ISA setiap 3-5 menit. Nah, lalu ini berikut fungsi dari Cisco ISA. Pertama, memblokir ancaman yang diketahui. Lalu yang kedua, remediate terhadap pencurian malware. Yang ketiga, membuang email dengan niatan buruk. Yang keempat, memblok akses. Memblok akses ke situs yang baru atau tidak dikenal. Lalu yang terakhir, keluar otomatis untuk mencegah kehilangan data. Encrypt content in outgoing email to prevent data loss. Lalu selanjutnya, Cisco Web Security Appliance. Ini Cisco Web Security Appliance atau disebut WSA ialah teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web. Ini membantu organisasi mengatasi dan mengamankan dan mengandalkan lalu lintas dan mengontrol lalu lintas web. Kedua, the Cisco WSA combines advanced malware protection. Cisco WSA menggabungkan perlindungan malware, application visibility and control, visibilitas dan kontrol, lalu untuk kebijakan menggunakan polisi kontrol dan pelaporan. 3. Ada Cisco WSA memberikan kendali penuh atas pengguna untuk mengakses internet, termasuk fitur dari aplikasi seperti obrolan, chat, video, dan audio. Itu akan diizinkan dibatasi dengan batas waktu atau diblokir
dengan kebutuhan organisasi. Lalu yang terakhir, OSE dapat melakukan daftar hitam, pemfilteran URL, lalu pemindaian malware, dan kategorisasi URL, lalu web application filtering, dan deskripsi lalu lintas. Lalu selanjutnya 10.2 akses kontrol. Lanjut. Nah ini authentication with a local password. Autentikasi dengan kata sandi lokal. Lalu selanjutnya akses kontrol ini mengautentikasi dengan password lokal. Banyak jenis autentikasi yang dapat digunakan pada perangkat jaringan. Dan setiap metode dapat membagikan tingkat keamanan security. Metode autentikasi jarak jauh yang paling sederhana itu ada konfigurasi login dan password dan kombinasi dengan konsol, FTL, lines, dan out ports. Lalu SSH itu ada salah satu bentuk akses yang lebih aman. Karena dia memerlukan username dan password, dan username dan password itu dapat diautentikasikan secara lokal. Lalu ada local database method. Metode database lokal yaitu memiliki yang pertama, akun pengguna harus dikonfigurasi dengan berbagai perangkat yang tidak dapat diskalakan. Lalu metode tidak dapat disediakan oleh aplikasi fallback. Lalu kita lanjut. Di sini ada komponen AAA adalah singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting. Dan menyediakan perangkat kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. AAA ini juga mengontrol satu, siapa yang diizinkan untuk mengakses jaringan. Lalu yang kedua, apa yang mereka lakukan saat berada di sana, atau disebut juga authorized, dan untuk mengaudit tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan, atau juga disebut accounting. Jadi itu AAA itu memang mencakup authentication, authorization, dan accounting. Selanjutnya authentication. Local and server base. Ini merupakan dua metode umum yang mengimplementasikan autentikasi pada AAA. Local AAA authentication ini merupakan metode menyimpan nama pengguna dengan sandi dan perangkat pada jaringan, misalnya pada Cisco router. Lalu selanjutnya pengguna autentikasi ini terhadap database penggunaan lokal ya. Pada lokal ideal untuk jaringan kecil. Lalu selanjutnya ada server based AAA authentication. Ini
dengan metode berbasis server, router tuh bisa mengakses server pusat, ya, server AAA pusat. Lalu server AAA ini berisi nama pengguna dan kata sandi untuk tiap user atau tiap pengguna. Nah, selanjutnya router yang menggunakan protokol Remote Authentication Dial-in User Service atau juga RADIUS atau Terminal Access Control System atau disebut juga TACACS. Itu ialah protokol untuk mengkomunikasikan dengan server AAA. Terus selanjutnya, di mana ada multipath router dan switch, server AAA ini more appropriate. Lalu selanjutnya, ini ada authorization. Pada authorization AAA ini bersifat otomatis dan tidak dapat mengharuskan pengguna untuk mengeluarkan langkah tambahan setelah autentikasi. Lalu authorization mengatur user apa yang bisa dan nggak bisa di jaringan setelah mereka mendapatkan autentikasi. Lalu authorization ini menggunakan set atribut untuk mendeskripsikan pengguna dapat mengakses internet. Lalu atribut ini digunakan sama AAA server untuk menentukan istimewa atau instrumen untuk pengguna tersebut. Selanjutnya, lalu ini akunting, ialah akunting itu untuk mengumpulkan nama berkat data penggunaan. Data ini digunakan untuk tujuan seperti mengaudit. Audit. Data yang dikumpulkan itu mungkin mengancam ke waktu koneksi mulai dan berhenti perintahnya yang dijalankan dan jumlah paket dan jumlah byte pengguna. Penggunaan utama akunting ini menggabungkan dengan autentikasi AAA. Pada server AAA menyimpan log mendetail tentang yang dilakukan oleh pengguna yang autentikasinya pada perangkat, lalu ditunjukkan oleh gambar. Ini termasuk semua akses dan mengkonfigurasi perintah dari pengguna. Lalu, blok berisi banyak bidang data, termasuk username, waktu dan tanggal, dan perintah aktual yang dimasukkan oleh pengguna. Informasi ini berguna untuk mengatasi masalah pada perangkat. Ini juga dapat memberikan bukti ketika individu dapat melakukan tindakan jahat. Nah, selanjutnya kita bahas yang 802.1x. Ini merupakan protokol autentikasi dan kontrol akses berbasis port.
Protokol ini membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke LAN melalui proses ke publik server autentikasi. Server autentikasi ini juga setiap workstation yang terhubung ke port switch sebelumnya menyediakan layanan apapun yang ditawarkan oleh switch atau LAN. Dengan port 802.1x ini, autentikasinya, perangkat di jaringan memiliki peran khusus, yaitu pertama klien, supplicant. Ini adalah perangkat yang menjalankan perangkat lunak klien yang sesuai dengan 802.1x yang tersedia untuk perangkat kabel atau dari kabel. Lalu selanjutnya ada switch, authenticator. Ini bertindak sebagai perantara antara lain dari meminta informasi klien untuk memverifikasi informasi dari klien dan menyampaikan respon ke klien. Perangkat lain itu dapat bertindak sebagai autentikasi adalah endpoint dari wireless. Lalu selanjutnya ada authentication server atau server autentikasi. Ini server memvalidasi dan mengidentifikasi klien dan memberitahu switch atau wireless access point kalau klien itu diizinkan atau enggak buat diizinkan untuk mengakses layanan LAN dan switch service. Lalu selanjutnya ada 10.3 Layer 2 Security Threats. Ada security threats. Selanjutnya ingatlah bahwa model versi OS itu dibagi menjadi 7 lapisan. Seperti yang ada di gambar, yang pertama SCAL, kedua data link, 3 network, 4 transport, 5 session, 6 presentation, 7 application. Network administrator itu secara rutin menempatkan fungsi keamanan untuk melindungi elemen di lapisan 3 hingga ke lapisan 7. Mereka menggunakan VPNs, firewalls, perangkat IPS untuk memproteksi keamanan elemen. Namun layer 2 terganggu pada data link, maka semua layer akan terpengaruh layer lainnya. Contohnya aktor threat yang kita artikan sebagai pelaku ancaman. Dengan akses ke jaringan layer 2 menangkap frame, maka semua keamanan yang terdapat pada lapisan ini
ini tidak akan berguna. Ancaman ini dapat menyebabkan banyak kerusakan pada layer 2 LAN, pada infrastruktur networking. Lalu selanjutnya ada switch attack categories. Lalu selanjutnya ada switch attack categories. Keamanan hanya sekuat ini nih. Keamanan hanya sekuat tautan terlemah dari sistem. Dan layer 2 atau lapisan 2 itu dianggap sebagai tautan paling lemah. Ini karena LAN tradisional itu berada di bawah kontrol administratif dan dari satu organisasi. Inherently. Kamu secara intern mempercayai semua orang yang sudah terhubung ke perangkat kami atau sudah terhubung ke LAN. Nah, sekarang dengan BOD dan serangan yang lebih canggih, LAN menjadi lebih rentan terhadap penetrasi atau serangan-serangan yang lebih rentan. Kategorinya di sini ada 6 dan contohnya di sini juga ada 6. Pertama, Mactable Attack. Ini termasuk serangan alamat MAC. Lalu kedua ada VLAN Attack, termasuk serangan VLAN hopping dan serangan terperangkat pada VLAN umum. Lalu ketiga ada DHCP Attack. Ini termasuk DHCP starvation dan DHCP spoofing attack atau serangan juga spoofing. Lalu keempat ada serangan ARP. Ini termasuk ARP spoofing dan ARP poisoning attack. Lalu selanjutnya ada address spoofing attack. Ini termasuk MAC address dan IP address spoofing attack. Lalu terakhir ada STP attack. Ini termasuk spanning tree protocol memanipulasi attack. Nah, selanjutnya ada switch attack mitigation technique. Di sini ada solusinya ada 4, deskripsinya juga ada 4. Yang pertama port security ini. Ini deskripsinya pertama ada prevent many types of attack including termasuk MAC address flooding attack dan DHCP starvation attack. Lalu ini selanjutnya ada DHCP snooping, prevents DHCP starvation dan DHCP spoofing attack. 3 ada dynamic RP inspection atau DAI, prevents RP spoofing and ARP poisoning attack. Terakhir ada IP short guard atau IPSG. Ini prevents MAC and IP address spoofing attack. Nah, di layer 2 ini solusinya kalau untuk port security itu ini mencegah berbagai jenis serangan, termasuk jenis serangan spoofing attack.
Solusi-solusi yang dijelaskan di atas itu tidak akan efektif jika protokol manajemen tidak diamankan. Berikut adalah protokol strategi yang dapat direkomendasikan. Yang pertama, selalu menggunakan variabel toko manajemen yang aman seperti SSH, Secure Copy Protocol SCP, lalu Secure FTP, dan Secure Socket Layer atau Transport Layer Security atau SSL atau TLS. Lalu pertimbangkan untuk menggunakan jaringan manajemen untuk menggunakan perangkat. Lalu yang ketiga, menggunakan VLAN manajemen khusus, di mana hanya ada satu lintas manajemen. Lalu menggunakan ACL untuk memfilter untuk tidak menginginkan memfilter akses yang tidak diinginkan. Lalu selanjutnya, MAC address table attack. Ini ada switch operation review. Ingatkah ketika kita membuat sebuah keputusan switch layer 2 LAN ini membuat tabel berdasarkan alamat MAC address dari sumber dan frame. Dalam frame yang diterima. Ini juga disebut tabel alamat MAC. Nah, tabel alamat MAC ini disimpan dalam memori yang digunakan untuk mengganti frame secara lebih efisien. Gambarnya seperti di bawah ini. Lalu selanjutnya ada MAC address table flooding. Semua tabel MAC memiliki ukuran tetap dan akibatnya sebuah switch dapat kehabisan sebuah sumber daya untuk menyimpan alamat MAC address. Nah, serangan flooding ini dapat memanfaatkan batasan ini dengan memborbardir switch dengan alamat MAC dengan sumber yang palsu, sehingga tabel alamat MAC itu dengan tabel yang MAC pada switch itu akan terisi penuh. Lalu kedua, saat ini terjadi, switch itu akan memperlakukan frame sebagai unicast yang tidak dikenal dan mulai membanjiri semua lintas dari semua port pada VLAN yang sama tanpa mereferensikan tabel MAC. Kondisi ini sekarang memungkinkan threat actor untuk menangkap semua frame yang dikirimkan oleh satu host ke host yang lainnya di local LAN atau local VLAN. Dengan catatan, lalu lintas yang dibanjiri ini hanya ada dalam LAN atau LAN lokal. Nah, threat actor ini hanya dapat menangkap lalu lintas dengan local LAN atau VLAN untuk ketika pelaku ancaman terkoneksi dengan VLAN atau LAN. Seperti gambar yang di bawah ini. Selanjutnya ada MAC address table attack mitigation. Apa yang membuat alat MAC off ini sangat berbahaya?
karena penyerang dapat membuat serangan overflow secara cepat. Misalkan pada Swiss Catalyst 6500 dapat menjual 132.000 MAC address di MAC address table. Dapat menyimpan ya. Pokoknya banyak. Alat seperti MacOff ini dapat membajiri hingga 8.000 bingkai palsu per detik dan membuat serangan overflow tabel alamat MAC dan dalam hitungan beberapa menit. Berapa detik nih? Seconds beberapa detik. Nah, alasan lain kenapa serangan tools ini berbahaya karena dia dapat mengambil alih komunikasi antar dua pihak yang saling berhubungan dalam jaringan. Dan dalam serangan MacOff ini juga, penyerang ini dapat mengirimkan sejumlah paket yang besar dalam alamat MAC palsu. Nah, alamat MAC ini dapat mengalami kelebihan badan atau terlalu banyak entry palsu. Akibatnya, switch tidak dapat membedakan antara alamat packing asli dan mana yang palsu, dan mengirimkan lintas ke jaringan ke alamat MAC yang salah. Nah, penyebab adanya MacOff ini dapat menyebabkan beberapa konsekuensi yang merugikan seperti pengendalian lintas jaringan, penyandapan data, serta gangguan layanan jaringan pada penyerang MacOff yang berhasil melakukan serangan akses data sensitif, logam pemantauan terhadap komunikasi yang dilakukan oleh korban atau mengubah dan menyusupkan data yang melewati jaringan. Lalu selanjutnya ada LAN attacks atau serangan LAN di sini. Lalu ini pada VLAN hopping attack ini, sebuah serangan-serangan hopping atau serangan melompat memungkinkan lalu lintas dari satu film untuk dilihat oleh film lain tanpa buatan router. Dalam serangan hobby attack ini, threat actor mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar, bertindak seperti switch, untuk memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian saklar. Lalu pelaku ancaman ini, dia mengkonfigurasi host untuk memasukkan sinyal pada 802.1x dan penginstalan dinamik terakhir protokol itu di TV dengan sakral penghubung. Jika berhasil, switch akan membuat link terang dengan host seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di sebelah ini. Dan sekarang pelaku ancaman itu dapat mengakses semua film di saklar, semua film di semua switch. Nah, lalu dapat melakukan ancaman mengirimkan menerima lisensi film apapun secara efektif dan perpindahan VLAN. Lalu selanjutnya ada ini double ya.
Ini nggak double tapi gambarnya double lah. Nah ini lalu selanjutnya VLAN double tagging attacks. Aktor ini nih dapat melakukan ancaman pada situasi tertentu dapat menyebabkan tag 802.1Q key yang tersembunyi di dalam frame yang sudah memiliki tag 802.1 key. Nah, teknik ini memungkinkan frame untuk pergi ke VLAN yang tidak ditentukan oleh teknik 802.1 key yang asli. Nah, biasanya pada langkah yang pertama, pelaku ancaman ini mengirimkan bingkai 802.1 key ke saklar atau ke switch. Nah, header luar memiliki tag film dari aturan ancaman yang sama dengan film asli dari port terang. Lalu langkah yang kedua itu port terang, langkah yang itu frame tiba di switch. Yang pertama yang terlihat pada teks 802.1 key. Bit pertama switch melihat bahwa frame ditunjukkan untuk pilihan switch. Lalu switch meneruskan paket keluar semua port film asli setelah penghapus letak VLAN. Nah, frame tidak diberi tag ulang karena merupakan bagian dari VLAN asli. Pada titik ini, teks VLAN bagian dalam itu masih utuh dan belum diperiksa oleh switch yang pertama. Pada seri yang ketiga, nah frame tiba di switch kedua tidak memiliki pengetahuan bahwa itu seharusnya untuk VLAN yang asli. Nah, VLAN asli tidak ditandai oleh saklar pengirim seperti yang ditentukan oleh di dalam spesifikasi 802.1 key. Lalu sisa yang kedua hanya melihat dalam 802.1 key bagian dalam yang disebutkan oleh aktor ancaman atau threat actor dan melihat bahwa frame tersebut tuh ditujukan untuk pilihan target. Lalu pada saklar yang kedua atau switch yang kedua itu menginginkan bingkai ke target dan mengirimkan bingkai ke target atau membanjirinya, tergantung pada apakah entry alamat bank yang ada untuk target. Nah, selanjutnya VLAN double tagging attack. Serangan penggandaan ganda VLAN ini bersifat searah dan hanya berfungsi ketika penyerang terhubung ke port yang berada di VLAN yang sama dengan VLAN yang asli dari port terang. Jadi, dia adalah peranan ganda ini memungkinkan penyerang mengirimkan data ke host atau server pada film yang tidak akan diblokir oleh beberapa jenis konfigurasi kontrol. Akses aganya lalu lintas kembali juga akan diizinkan, sehingga memberikan penyerang atau attacker ini memberi penyerang kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkat di film yang biasanya diblokir. Atau mitigasi serangan VLAN. Serangan VLAN double ini dapat dicegah dengan menerapkan pedoman keamanan seperti berikut. Pertama, kita mendisable atau menonaktifkan trunking di semua akses port, lalu kita menonaktifkan auto trunking pada total trunk, sehingga trunk harus diaktifkan secara manual, dan pastikan pada film asli itu menggunakan link trunk. Lalu selanjutnya, pesan DHCP atau DHCP message. DHCP server ada dinamis itu memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP subnet mask dan server dan lainnya kepada klien. Tujuan urutan pertukaran pada gambar pertama. Pada klien ini dia meminta sebuah address atau alamat, lalu pada server ini dia mengirimkan pesanan dari klien lalu dengan memberikan IP subnet ke klien, lalu
pada klien sendiri nanti akan menunjukkan pesan itu DCB request yang dimana dia memberikan pesan bahwa telah menerima pesanan IP address. Lalu pada DHCP pack atau pada server itu dia menerima notifikasi tersebut. Selanjutnya DHCP attacks atau serangan DHCP. Ada dua jenis serangan pada serangan DHCP itu. Yang pertama DHCP starvation attack dan DHCP spoofing. Yang keduanya ini dapat dikurangi dengan menerapkan pengintaian DHCP. DHCP Fashion Attack. Tujuan dari serangan ini adalah membuat DOS untuk menghubungkan klien selalu membutuhkan alat serangan seperti global memiliki melihat seluruh cakupan alamat IP yang dapat disewa dan mencoba untuk menyewa semuanya secara khusus. Ini membuat pesan penemuan DHCP dengan alamat MIC yang palsu. Lalu ada DHCP tag. Pada serangan ini ketika terjadi ya ini terjadi ketika server DHCP yang nakal itu terhubung ke jaringan yang memberikan parameter dan konfigurasi IP palsu ke klien yang sah. Server yang nakal ini dia dapat memberikan berbagai informasi yang menyesatkan termasuk yang berikut ini yang bisa kita lihat. Dia akan mengirimkan get server yang jahat lalu menyediakan IP host yang tidak valid atau membuat serangan man in the middle attack. Ini sama sekali tidak terdeteksi karena penyusup mencegah aliran dan melalui jaringan. Lalu ada wrong DNS server, lalu server DNS yang salah. Server yang jahat atau server yang nakal itu memberikan alamat server DNS yang salah mengarahkan pengguna ke situs web yang jahat. Lalu ada world IP address atau alamat IP yang salah. Server yang salah atau nakal ini memberikan IP yang tidak valid yang secara efektif membuat serangan DOS pada DHCP. Selanjutnya ada ARP attack. Selanjutnya ada. Nah, ini host broadcast menyediakan ARP attack atau serangan ARP ini host menyiarkan penyiaran ARP untuk menggunakan alamat IP tujuan semua port subnet itu menerima dan memproses permintaan dari ARP. Host dengan alamat IP yang cocok dalam permintaan ARP itu mengirimkan balasan ARP sebuah klien dan pemiliknya memiliki batasan mengirim ARP yang tidak diminta yang disebut dengan gratuitous ARP, gratuitous ARP yang mungkin bisa diartikan sebagai serampangan ARP. Nah, lalu host lain di subnet mask penyimpanan alamat MAC dan alamat IP di tabel ARP mereka. Penyerang dapat mengirimkan pesan ARP, kemudian pesan gratuitous ini mengirimkan pesan palsu ke sebuah switch dan switch tersebut akan memperbaiki tabel MAC-nya dan serangan ini tipikal dan notifikasi serangan ini, pelaku ancaman ini akan mengirimkan balasan ARP yang tidak diminta oleh host lainnya ke subnet dengan alamat MAC pelaku dan alamat IP gateway default yang secara efektif menyiarkan alamat default. Ada banyak alat yang sudah di internet ARP dan the middle. Pada IVF6 ini
versi 6 ini menggunakan ICMP versi 6 Network Discovery Protocol untuk layer 2. Ini menyertakan strategi untuk mengurangi network adversarial spoofing. Mirip dengan cara IP versi 6 ini mencegah balasan ARP yang palsu. ARP spoofing dan ARP versioning itu dapat dikurangi dengan mengurangi inspeksi ARP yang dinamis. Nah, selanjutnya address spoofing attack. IP address spoofing ketika aktor ancaman membajak alamat IP yang valid dan perangkat lainnya di subnet atau menggunakan alamat IP acak. Spoofing alamat IP sulit untuk dikurangi, terutama bila digunakan dalam satu net di mana IP berada. Serangan spoofing ini terjadi ketika pelaku ancaman itu mengubah alamat email host mereka yang diketahui dari target. Nah, switch ini menimpa entry table MAC yang saat ini dan menerapkan alamat ke MAC ke port yang baru sehingga tidak sengaja meneruskan frame yang ditunjukkan target ke host penyerang. Saat host target mengirimkan lalu lintas, nanti switch akan memperbaiki kesalahan, lalu menyetel kembali alamatnya ke port yang asli dan memberhentikan switch yang mengembalikan penetapan port ke keadaan yang benar. Dapat membuat program atau script yang akan meneruskan mengirimkan frame ke switch sehingga switch mempertahankan informasi yang salah atau palsu. Tidak ada mekanisme dalam keamanan pada layer 2 yang memungkinkan sebuah switch untuk memverifikasi sumber alamat MAC yang membuat sangat rentan terhadap spoofing. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai modul 10 tentang konsep keamanan LAN. Saya Putri Kartika Yuandari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.